Inilah sejarah awal munculnya firqah dan aliran dalam agama Islam. Dahulu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak sekali firqah-firqah Islam yang bermunculan. Yang dimaksud firqah secara bahasa adalah kelompok atau golongan. Sejak saat itu, lahirlah banyak akidah-akidah baru di tengah umat Islam. Perbedaan akidah dan aliran ini banyak menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan umat. Tidak sedikit suatu golongan yang mengkafir-kafirkan golongan Islam lainnya yang tidak sepaham dengan mereka. Lahirnya kaum takfiri ini bahkan ada yang sampai main serang dan bunuh-membunuh sesama muslim sendiri. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dahulu sudah pernah menjelaskan tentang perpecahan umatnya di akhir zaman. Beliau menjelaskan bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Lalu umat Nasrani akan pecah menjadi 71 atau 72 golongan. Sedangkan umat Muslim akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari seluruh golongan itu, hanya ada satu yang akan selamat. Selain itu, celaka semuanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang akan selamat adalah golongan yang mengikuti as-sunnah wal jamaah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam mulai nampak. Yang pertama kali nampak ialah mengenai tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan dan siapa yang berhak menggantikan beliau. Dari sini kemudian menyebabkan timbulnya firqah di kalangan umat Islam. Sahabat Ansor memandang bahwa jabatan khalifah harus dari kalangan mereka, karena mereka telah menolong dan melindungi dakwah Nabi sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat. Kemudian di lain pihak berpendapat bahwa khalifah harus berada di kalangan Bani Hashim. Perselisihan akhirnya dapat diatasi dengan terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab. Namun pada masa Khalifah Utsman bin Affan kembali timbul berbagai perpecahan di antara umat Islam yang secara lebih serius. Di tengah-tengah itu muncullah seorang Yahudi kelahiran Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah yang mengaku telah masuk ke dalam agama Islam dan kemudian gencar mempropaganda semangat anti khilafah Utsman bin Affan. Sejak itulah muncul aliran Syiah dan selanjutnya disusul aliran lainnya. Sebagai reaksi terhadap aliran Syiah tersebut, dari akar permasalahan ini kemudian timbul usaha-usaha untuk membantu ajaran dengan rumusan hujjah dan lahirlah firqah atau suatu madhab baik di bidang fikih maupun akidah akhlak ataupun tasawuf. Timbulnya firqah-firqah teologi Islam tidak terlepas dari fitnah yang beredar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, peran sebagai kepala negara digantikan oleh para sahabatnya yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, mulai timbul adanya perpecahan di antara umat Islam yang disebabkan oleh banyak fitnah yang timbul pada masa itu. Sejarah mencatat, akibat dari fitnah-fitnah tersebut menyebabkan perpecahan di antara umat Islam dari masalah politik sampai masalah teologis. Awal mula perpecahan timbul sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Para orang-orang yang tak sejalan menganggap Khalifah Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup menentang ambisi keluarganya yang kaya dan berpengaruh untuk menjadi gubernur.